Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman, yang di video kemarin itu kan ada beberapa teman-teman yang ngomong to the point aja, wong kok nggak langsung to the point, nggak langsung ngomong, wong apa cara bersihnya gimana, cara jernihnya gimana gitu ya. Intinya gini teman-teman, akuarium itu nggak harus jernih ya, beneran nggak harus jernih. Tapi kalau jernih kan lebih bagus, lebih baik lagi. Dan ada beberapa poin juga yang menjadi faktor akuarium itu jernih gitu. Nah, gini teman-teman, ada air jernih tapi nggak sehat. Ada air yang butek tapi nggak kotor juga, nggak penyakitan dan lain-lain juga karena setiap air kan juga membawa mungkin membawa apa namanya? Apa sih bingung saya ngomongnya. Intinya gitulah. Intinya nggak ada patokan khusus akuarium harus jernih atau harus butek, harus keruh. Cuman yang kalau misalnya kita pengen view-nya enak, pengen dipandang enak, ya mau nggak mau ya akuariumnya harus jernih, harus kristal clear ya kalau kita nyebutnya. Nah, salah satu tipsnya itu ada banyak sekali. Mungkin di sini akan saya bahas ngawur ala-ala podcast ya. Jadi gini, cara untuk akuarium jernih ini yang pernah saya alami ya. Maaf ini karena ini tadi habis saya kuras jadi nggak terlalu jernih, masih agak sedikit berkabut. Masih ini kan masih setengah jam atau 1 jam setelah saya kuras tadi. Ini baru saya kasih air juga. Ya intinya untuk yang pertama cara biar air kita jernih itu jangan terlalu banyak ikan. Iya guys, jangan terlalu banyak ikan. Biasanya teman-teman pemula itu biar apa ya punya ikan senang masukin, punya ikan senang masukin gitu kan. Ya lah itu biasanya itu malah menyebabkan keruh karena semakin banyak ikan di akuarium kita, semakin banyak pula kotoran-kotoran yang masuk ke akuarium kita gitu loh. Makanya kalau misalnya teman-teman pengen akuariumnya tetap jernih, tetap bagus, saran saya ya jangan terlalu banyak ikan yang ada di dalam akuarium. Akuarium saya ini aja ya, kalau misalnya saya kasih cuma satu aja, itu pasti jernih. Tapi karena ini di outdoor ya juga nggak pasti juga gitu loh. Oke, untuk yang pertama, untuk yang awal itu yaitu jaga jangan terlalu banyak populasi di dalamnya, jangan terlalu banyak ikan di dalamnya karena semakin banyak ikan semakin banyak pula kotoran yang dihasilkan dan semakin banyak juga pakan-pakan yang masuk ya. Apalagi kan kalau kita kasih pakan kan itu biasanya berminyak dan lain-lain, itu kan salah satu penyebab air kotor gitu. Oke, untuk selanjutnya biar airnya nggak kotor, teman-teman itu harus sebisa mungkin naruh, jangan menghidupkan lampu, intinya jangan ditaruh di tempat terang teman-teman. Kenapa jangan ditaruh di tempat terang? Gini, air itu kalau sering terkena matahari, sering terkena lampu, itu mudah banget berlumut. Kalau bahasa kerennya itu algae kalau nggak salah, tapi sangat mudah berlumut, jadi itu sangat mempengaruhi ke sistem ya, ke air itu pasti keruh, pasti hijau. Makanya sebisa mungkin taruh akuarium itu di dalam aja, di dalam rumah, dan hindarkan dari lampu secara berlebihan gitu. Kecuali kalau teman-teman mungkin media filternya udah proper, itu nggak apa-apa ditaruh di luar. Tapi kalau saran saya, selama media filternya belum terlalu proper, nggak usahlah taruh di luar. Apa nggak usah taruh di luar, taruh di dalam aja dan minimalisir penggunaan lampu teman-teman gitu. Itu lampu itu sangat pengaruh ke warna air ya gitu. Meskipun nanti bisa diakali pakai lampu UV gitu teman-teman. Setelah itu pemberian pakan. Nah karena tadi kan populasi ikan itu nggak boleh terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak ngeluarin amoniaknya, pipisnya, beraknya kan otomatis banyak juga. Makanya kalau bisa itu, kalau misalnya populasinya banyak di dalam akuarium teman-teman, itu otomatis nanti banyak juga
pakan yang teman-teman kasih. Nah, kalau teman-teman kasih pakan yang banyak dan habisnya itu, kalau secara hitungan khusus, ngasih makan ikan itu sebisa mungkin maksimal 1-2 menit, bahkan 5 menit itu harus habis. Harus benar-benar habis, soalnya pakan itu kan mengandung minyak, ya intinya macam-macam lah. Kita nggak pernah tahu kan kandungan makanan gitu. Apalagi kalau kita kasih makan hidup gitu kan, wah itu lumayan juga itu nutupnya itu. Makanya saran saya kurangin populasinya, dan kalau misalnya nggak bisa ngurangin populasi, ngasih makannya dikasih ritme, diatur dulu. Nah kalau saya kan ngasih makannya kan sehari bisa 7 kali sampai 10 kali teman-teman. Makanya tapi keuntungannya saya kan di outdoor pakai lampu UV, pakai media filter yang menurut saya proper. Jadi alhamdulillah bisa sedikit membantu untuk menguraikan amonia dan juga minyak-minyak yang di dalam akuarium teman-teman gitu. Selanjutnya kasih tumbuhan. Nah kalau kayak saya kan saya kasih ini apa namanya, sirih gading. Nah ternyata sirih gading ini salah satu fungsinya itu untuk menjernihkan air teman-teman. Sirih gading ini berfungsi menyerap racun-racun, menyerap karbon dioksida. Kalau nggak salah segitu sih, mungkin ya. Intinya menyerap racun-racun dan nambah oksigen di dalam akuarium. Nah, selain buat ikan, ternyata sirih gading juga sangat bagus untuk kita loh. Kita sebagai manusia itu. Makanya saya tanam di situ. Di dalam rumah juga ada di dalam situ. Kelihatan nggak? Nah itu. Intinya di situ juga ada. Selanjutnya teman-teman, sirih gading ya, oke lah. Setelah sirih gading ada lagi satu lagi. Ya sebenarnya banyak juga. Teman-teman harus sering water change. Itu salah satu faktor penunjang juga. Meskipun penggantiannya itu nggak harus nggak harus banyak banget, nggak harus sering banget lah. Dulu awal-awal itu saya itu water change itu sehari itu bisa saya habiskan full. Segini nih saya habiskan full. Saya ganti semua, saya kuras semua setiap hari. Alhamdulillahnya ikannya itu masih sehat-sehat. Alhamdulillahnya gitu ya. Karena alhamdulillah juga ikan saya itu mudah beradaptasi waktu itu gitu. Kalau untuk sekarang harus water change setiap hari ya lumayan juga budgetnya, soalnya kan di sini airnya itu benar-benar nggak bersahabat menurut saya. Jadi harus pakai air galon buat ngatasi ini gitu kan. Makanya sekarang saya hampir nggak pernah water change. Jadi kalau misalnya nggak pernah water change, solusinya memperbaiki filtrasi gitu teman-teman. Filtrasi pun memperbaikinya nggak harus benar-benar kelihatan proper dan enggak. Yang penting teman-teman lihatlah di YouTube, pelajari di YouTube dan sesuaikan dengan budget dan sesuaikan dengan kondisi lingkungan teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu mana yang terbagus buat kondisi di akuarium kita teman-teman gitu teman. Karena nggak ada rumusan pasti tentang media filter itu sendiri gitu. Saran saya lakukanlah water change itu kalau misalnya sehari lakukan aja 10% atau 20% itu nggak apa-apa. Itu jadi ikan juga nggak terlalu kaget dengan air yang baru. Juga ada penggantian, otomatis ada apa itu? Saya lupa namanya, itu dari kepala tapi lupa. Ada mineral-mineral baru lah yang masuk ke ikan-ikan itu sendiri gitu teman-teman. Jadi water change per hari minimal 10% atau 20% tergantung lokasi teman-teman. Gitu teman-teman. Atau kalau nggak 1-2 minggu sekali. Kalau saya sih jujur water change itu nggak pernah teman-teman. Saya cuma nambahin aja. Kecuali kayak tadi ya, tadi kan udah kotor banget. Mau nggak mau harus dikuras karena ini udah bersih kan. Ini padahal kapas yang tadi. Ini udah bersih, alhamdulillah udah enak. Jadi saya kuras cuma 1,5 chamber ini aja. Chamber 1 full ya, full juga sama chamber 2 ini paling segini. Ini alhamdulillah udah cukup gitu aja teman-teman. Kadang cuman selama 1 minggu saya kasih 2-3 galon aja per hari. Soalnya saya kan di outdoor, otomatis air itu menyusut teman-teman, menyusut secara sendirinya. Gitu. Keuntungannya saya di situ. Jadi nggak perlu water change. Cukup tinggal tambah-tambahin aja airnya gitu teman-teman.
Kalau itu semua sudah dilakuin sama teman-teman tapi masih keruh, berarti teman-teman butuh yang namanya sistem filtrasi. Sistem filtrasi itu seperti yang saya katakan tadi, sama susu besar sudah ngomong juga, Mas Giovanni Sandy, Mas Jeff Vlog selalu ngomong tentang filtrasi. Filtrasi itu nggak ada rumusan pasti teman-teman. Kita nggak pernah tahu sistem filtrasi mana yang bagus untuk akuarium kita, dan sistem filtrasi mana yang kurang bagus juga untuk akuarium kita. Karena sekali lagi, kita beda rumah aja itu udah beda loh, kadar airnya, suhunya, dan lain-lain. Makanya faktor penunjangnya itu ya tergantung teman-teman sendiri. Kita nggak pernah tahu teman-teman, ini pantas apa enggak, ini pas apa enggak, itu beneran kita nggak tahu. Makanya ya dicoba sendiri teman-teman. Teman-teman harus tahu sendiri, coba sendiri, gimana bagusnya, gimana baiknya. Itu tergantung teman-teman sendiri, harus riset sendiri. Meskipun kita harus lihat-lihat juga di media-media di YouTube gitu kan, mana yang pas, mana yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu mana yang terbaik. Gih Pak, gih Pak, turun Pak. Gih. Oke, untuk selanjutnya misalnya media filter udah baik, udah water change, sudah populasi sudah sedikit tapi masih keruh, berarti akuarium teman-teman bisa jadi ada di luar teman-teman. Kalau kayak saya kan akuariumnya kan outdoor, saya ini semi outdoor gini kan. Itu kalau sepengalaman saya teman-teman, itu pakai lampu UV yang besar. Nggak ada, sekali lagi nggak ada rumusan pasti tentang media filter, apalagi tentang lampu UV. Dulu kan ada, kalau nggak salah ada beberapa teman YouTuber yang 1 liter air harus berapa, lampu UV-nya berapa gitu kan perhitungannya kan. Kalau saya itu niru salah satu YouTuber, ada juga itu malah dia ngomong, kita nggak pernah tahu pasti, makanya kita gedein aja, semakin gede semakin bagus. Nah setelah tak coba di saya, tak rasakan sendiri, emang bener, semakin besar lampu UV kapasitasnya semakin besar. Ya emang sih harganya lebih mahal. Saya ini pakai lampu UV yang 30 watt loh teman-teman. Nih, teman-teman pasti adalah di video saya tuh 30 watt tuh. Saya zoom, nah 30 watt, kelihatan kan? Nih. Nah 30 watt. Saya aja pakai lampu UV yang 30 watt. Ya biasanya gedein juga sekalian. Harganya lumayan, sekitar 200-300 ribu. Tapi menurut saya sih hasilnya memuaskan teman-teman. Soalnya saya pernah, nggak saya kasih lampu UV 1 atau 2 minggu, itu waduh keruh coklat gitu loh, hijau kayak hijau-hijauan gitu, ngendol lah bahasanya itu. Makanya setelah saya hidupin alhamdulillah udah jernih lagi gitu. Selanjutnya ada lagi, saya dulu pakai Pure Plus teman-teman, tapi sekarang masih habis Pure Plusnya. Ini tak lihat seminggu 2 minggu, kalau misalnya hasilnya kurang bagus, misalnya tanpa Pure Plus kurang bagus, saya beli Pure Plus. Tapi kalau masih bagus ya nggak usah gitu. Intinya Pure Plus itu untuk mematangkan air, mematangkan media filter, jadi benar-benar bagus lah gitu. Kalau untuk media filter yang murah yang mahal itu tergantung teman-teman. Sekali lagi tergantung teman-teman. Kita nggak pernah tahu mana media filter yang terbaik untuk kita. Pakai media filter yang murah-murah aja udah bagus kok. Saya aja pakai yang murah-murah kan. Cuma lampu UV aja yang lumayan gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja tips dari saya tentang bagaimana cara menjernihkan air. Karena kita nggak pernah tahu kondisi air, suhu. Jujur saya sendiri nggak pernah ngecek pH air, nggak pernah ngecek suhu air. Intinya langsung pasang aja, main ajar udah. Ya gitu saja, terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di share ya.